Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus kuat menghadapi masalah, tantangan yang ada. Memang ketika kita masih hidup pasti selalu ada masalah, saudara ya. Tetapi jangan memilih jalan yang salah atau mendahului kehendak Tuhan dalam hidup kita. Seperti pada judul ini, saudara, viral ya, satu keluarga melakukan tindakan yang sangat-sangat luar biasa parahnya ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Ada beberapa faktor orang bisa melakukan tindakan itu, saudara. Tetapi kebanyakan orang karena kehilangan harapan. Satu keluarga ini tidak ditolong oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena sebenarnya dia mungkin tidak pernah berharap kepada Tuhan, sehingga nekat, saudara. Kita kalau memikirkan sesuatu kemudian tidak pernah meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menolong saudara. Karena Tuhan memberikan kehendak bebas kepada setiap umat manusia. Satu saat saya mendengarkan kesaksian seorang ibu yang tidak percaya kepada Kristus, yang juga merencanakan untuk melakukan hal yang serupa dan bersama dengan buah hatinya. Tetapi yang membedakan dengan keluarga ini, saudara, dia bersaksi, dia bercerita bahwa minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhannya, saudara, Tuhan tahu hatinya. Masih ada harapan untuk hidup. Dia masih ingin berupaya, sehingga dia minta tolong kepada Tuhan. Tetapi yang datang dan berbisik kepada dia adalah Tuhan Yesus. Ketika kita masih punya harapan untuk hidup dan minta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan tahu isi hati saudara. Berbeda ketika memang sudah diniatkan, tidak lagi peduli tentang Tuhan. Dalam iman Kristen, tindakan seperti ini sangat tidak dibenarkan. Di dalam Matius 22 ayat 39 sudah dikatakan gini. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Taurat dan para nabi. Ya. Jadi tindakan yang dilakukan oleh satu keluarga inilah tindakan yang tidak mengasihi diri sendiri. Jadi sangat melawan kehendak Tuhan. Maka kalau saya bilang, mereka hidup mereka langsung jalan tol kepada penghukuman. Karena itu saudaraku, ada banyak orang yang mengalami masalah bahkan berpikir untuk mengakhiri. Tapi saat ini saya ingin berkata kepada saudara, datang kepada Yesus. Berseru kepada Tuhan Yesus. Masih ada harapan, pertolongan di dalam Dia. Minimal kita punya semangat untuk hidup, saudara. Di live saya, ada banyak orang yang berdoa supaya mereka meminta keturunan, meminta anak. Nah saudara, keluarga ini sudah punya sepasang anak, lalu diajak untuk ini kan sangat, memang nyata, saudaraku. Dalam masalah, panggil nama Yesus, libatkan Tuhan Yesus. Ketika kita dalam masalah, kadang-kadang kalau kita tidak peka dan meminta pertolongan kepada Tuhan, iblis bisa menunggangi, sehingga pikiran kita itu ya disambut oleh iblis dan dengan mudah mengatakan, iya, lakukan saja sekarang, sesegera mungkin. Karena itu saudaraku perlu berdoa, libatkan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Maka Tuhan akan menolong saudara. Saya ingin berdoa bagi saudara yang mungkin putus asa hari-hari ini. Biar Tuhan menolong saudara. Mungkin ada yang mengalami hal yang sama karena terlilit banyak utang. Saya ingin berkata kepada saudara, datang kepada Tuhan. Dia pasti menolong dan membuka jalan bagi hidup saudara. Bapa, dalam nama Yesus, berkati setiap umatmu yang mengalami masalah saat ini.
masalah yang begitu berat. Tuhan tolong, Tuhan mampukan mereka untuk menjalani kehidupan. Dan kami percaya harapan kami kepada Kristus tidak akan mengecewakan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, haleluya. Amin.